Senantiasa kita memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita semua, sehingga di malam ini kita masih diberikan kemudahan oleh Allah untuk melaksanakan sebagian kewajiban kita. Jazakallahu khair. Melaksanakan sebagian kewajiban kita selaku kaum muslimin muslimat, yaitu salat maghrib berjamaah dilanjut dengan thalabul ilm. Mudah-mudahan hadirnya kita di majelis ilmu ini menjadi tanda dan penyebab bahwasannya kita menjadi atau termasuk hamba-hamba yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala hamba orang yang faqih di dalam ilmu agamanya. Karena Rasulullah SAW boleh bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki baginya kebaikan, maka Allah akan faqihkan dia di dalam ilmu agamanya. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala menghendaki hambanya baik, maka Allah akan jadikan hamba tersebut adalah orang yang faqih. Dan salah satu cara agar kita faqih adalah dengan thalabul ilm atau dengan menghadiri majelis ilmu. Tidak lupa salawat dan salam semoga tercurah ke junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwan wa akhwati fillah habibakumullah. Insyaallah kita lanjutkan pembahasan kita dalam kitab Fadlil Islam karya Syekh Muhammad At-Tamimi An-Najdi rahimahullahu ta'ala. Terakhir kita sampai ke babu maja annal bid'ata asyaddu minal kabair. Terakhir kita sampai ke babu maja annal bid'ata asyaddu minal kabair. Bab apa-apa yang telah datang di dalam permasalahan bahwasannya bid'ah itu lebih besar daripada al-kabair. Bid'ah itu lebih besar daripada dosa besar. Dan ini sudah disebutkan oleh penulis rahimahullahu taala, dibawakan dalil-dalil ya tentang bahwasannya bid'ah itu lebih besar dosanya dibanding dosa besar. Sampai-sampai dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Innallaha tajaza taubata ala sahibil bid'ah hatta yada'a bid'atahu." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menutup pintu taubat dari pelaku bid'ah sampai dia meninggalkan kebid'ahannya. Sehingga orang-orang yang melakukan kebid'ahan ya sulit untuk kembali kepada hidayah, karena dia merasa ataupun menyangka bahwasanya amalan yang dilakukannya adalah di atas sunnah ya, atau di atas hidayah. Taib. Dan kita lanjutkan masuk ke dalam bab setelahnya. Dikatakan oleh Syekh rahimahullahu taala, babu qaulillahi ta'ala, bab firman Allah Subhanahu wa ta'ala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa'akim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah dzalika ad-dinul qayyim walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Ini dalam surat Ar-Rum ayat 30. Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa'akim wajhaka lid-dini hanifa. Fa'akim maka hadapkanlah wajhaka wajahmu ya Muhammad lid-dini hanifa untuk agama yang lurus. Fitratallahi ciptaan Allah allati fataran nasa 'alaiha, yang mana Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia 'alaiha di atasnya, yaitu di atas fitrah. La tabdila li khalqillah, maka tidak ada yang merubah terhadap ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dzalika ad-dinul qayyim, itu adalah agama yang lurus. Walakinna aktsaran nasi la ya'lamun,
tetapi kebanyakan manusia mereka tidak mengetahui. Taib dibawakan ayat ini oleh Syekh rahimahullahu taala ke dalam kitabnya Fadlul Islam, menunjukkan ayat ini tentang keutamaan Islam, yang artinya Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia pada fitrahnya. Faqim wajhaka lid-dini hanifa, maka hadapkanlah wajahmu terhadap agama yang lurus, yaitu Islam. Fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha, ciptaan Allah yang mana Allah menciptakan manusia di atasnya, yaitu di atas fitrah, di atas Islam. La tabdila li khalqillah, tidak ada yang merubah terhadap ciptaan Allah. Dzalika dinul qayyim, itulah agama yang lurus. Taib. Kemudian dikatakan oleh Syekh Shalih Fauzan hafizahullahu taala, ya'murullahu jalla wa ala nabiyahu bihadil umuri fi hadil ayatil karimati. Di sini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan nabinya ya dengan perkara-perkara ini dalam ayat ini yang disebutkan. Yuridu bidzalika ayat ma jaa fi tafsir hadil ayat al-karimah. Itu maksudnya adalah untuk menjelaskan tentang penafsiran ayat yang mulia ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa'aqim wajhaka ay akhlis amalaka. Fa'aqim wajhaka artinya adalah akhlis amalaka, ikhlaskanlah amalanmu. Fa iqamatul wajhi wal islamul wajhi ma'nahu ikhlasul amal. Ya, yang artinya apa? Hadapkanlah wajahmu, artinya ikhlaskanlah amalanmu. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah, bala man aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsin falahu ajruhu inda rabbih. Maka barang siapa yang menyerahkan wajahnya untuk Allah dan dia melakukan muhsin, melakukan amalan ihsan. Maksudnya apa? Man aslama wajhahu, yaitu dia mengamalkan amalan betul-betul lillahi untuk Allah, wa huwa muhsin, dalam kondisi dia berbuat ihsan. Maksudnya adalah muttabi'un li rasul, artinya dia mengamalkan amalannya dengan mengikhlaskan hanya untuk Allah amalannya, dan yang kedua dia betul-betul di dalam amalan tersebut dia berbuat ihsan. Artinya ihsan adalah muttabi'un li rasul, yaitu mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka di dalam ayat ini ijtama hadzani syartani, terkumpul dua syarat diterimanya amalan. Ya, dalam surat Al-Baqarah ayat 112 ini kata Syekh Shalih Fauzan hafizahullah, maka terkumpul di dalamnya dua syarat diterimanya amalan ibadah. Yang pertama al-ikhlasu lillahi binniyah, mengikhlaskan amalan karena Allah niatnya. Yang kedua wal ittiba'u lirrasul fil amal, dan yang kedua adalah mengikuti Rasul di dalam amalan. Ketika salah satu dari syarat ini hilang, maka batal amalannya atau tidak terima amalannya. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang mengamalkan sebuah amalan yang tidak ada pada amalan tersebut amruna, perintah kami, ya, contoh dari kami, fahuwa raddun, maka dia raddun, ay mardud, artinya tertolak. Ya, jadi barang siapa yang mengamalkan sebuah amalan yang amalan tersebut tidak ada contoh dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, dia amalannya apa? Tertolak amalannya. Berarti menunjukkan apa? Menunjukkan bahwasanya amalan itu harus dibarengi, didasari dengan ilmu. Ilmu dari siapa? Dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika kita beramal harus ada dasar ilmu. Ya, tidak boleh kita kemudian mengamalkan amalan tanpa tahu dalilnya, tanpa tahu ilmunya. Ketika ditanya, ya, mana dalilnya? Apa ilmunya? Kata siapa ini? Nggak tahu. Saya lihat bapak saya sholatnya seperti ini. Saya lihat nenek saya sholatnya seperti ini, tanpa dia mengetahui. Ini menunjukkan bahwasanya apa? Perlu kita terlebih di dalam amalan-amalan yang sifatnya fardu ain, ya, yang diwajibkan bagi kita untuk individu kita, kita harus tahu dalilnya.
Ya, kita harus mengetahui, setidaknya walaupun tidak menghafal, telah mengetahui dalilnya. Betul-betul yakin ini ada dalilnya, ini ada ayatnya, ini ada hadisnya. Sehingga ketika kita beribadah betul-betul di atas ilmu dan yakin. Ya, di atas ilmu dan yakin. Maka di dalam mengamalkan sebuah amalan kita harus dibarengi dengan ilmu. Sedangkan kita manusia, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nahl, "Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an." Dan Allah Subhanahu wa taala telah mengeluarkan kalian dari perut ibu-ibu kalian, la ta'lamuna syai'an, dalam keadaan kalian tidak mengetahui apa-apa. Artinya seseorang yang tercipta ke dunia ini itu semuanya bodoh. Ya, semua manusia yang lahir dari rahim ibunya itu semuanya dalam kondisi apa? Dalam kondisi la ta'lamuna syai'an. Karena di sini Allah Subhanahu wa taala ya memfirmankannya dengan apa? La ta'lamuna syai'an, tidak mengetahui syai'an. Syai'an ini nakirah, artinya umum. Apa yang tidak diketahuinya? Apa-apa, semuanya enggak tahu. Ya. Semua perkara tidak diketahui. Jangankan untuk mengetahui ilmu. Manusia itu berbicara saja ketika lahir tidak bisa. Kecuali siapa yang bisa bicara ketika lahir? Nabi Isa. Terus siapa lagi? Siapa? Hah? Siapa itu? Bayi siapa? Bayi parit. Ya betul, tapi bayi apa tuh? Ashabul Ukhdud ya. Ashabul Ukhdud. Satu lagi. Yang berzina, betul. Itu apa coba? Yang mana? Sahibul Jurej. Ada sudah dengar kisahnya ya? Sahibul Jurej. Yang dia ahli ibadah, dipanggil sama ibunya dalam kondisi sedang ibadah, ya, antara membatalkan salat atau menyambut panggilan ibunya, akhirnya dia melanjutkan salat, melanjutkan ibadah. Dipanggil lagi, qadarullah dalam kondisi seperti itu. Sampai kemudian ibunya berkata, ini penting bagi seorang ibu untuk tidak sumpah serapah ya dalam berucap. Lihat saja, saya akan uji kamu dengan imra'atun bagiyat atau mumilat, perempuan pezina. Akhirnya betul, diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, datang kepadanya dengan apa? Dengan perempuan yang pezina. Kemudian ternyata pezina ini dia berzinanya bukan dengan Sahibul Jurej, dengan Jurej bukan, tapi dengan pengembala. Tapi kemudian dituduhkan yang menzinainya siapa? Jurej. Akhirnya dihancurkan tempat ibadahnya. Dan kemudian apa? Dan kemudian mereka tahu bahwasanya ketika melahirkan ditanya bayinya oleh Jurej, ya man abuka, siapa bapakmu? Kemudian bayi tersebut mengatakan sahibur ra'al. Bayinya mengatakan bapak saya adalah pengembala kambing. Artinya bukan Jurej. Akhirnya ketika itu manusia meminta maaf ya terhadap Jurej dan membangunkan tempat ibadahnya yang terbuat dari emas. La yatakallamu fil mahdi illa salasah. Dalam riwayat illa arba'ah. Artinya apa? Artinya seorang manusia ketika lahir itu dalam keadaan bodoh. Jangankan bodoh, bicara saja nggak bisa. Tapi di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada kita agar ibadah kita ini dibandingkan dengan apa? Dengan ilmu. Kita terlahir dalam keadaan bodoh dan ternyata kita harus harus ibadah dengan ilmu. Taib. Ini dalam surat An-Nahl berapa ya? Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an. Dalam surat An-Nahl ayat 78 ya, nanti bisa dilihat. Surat An-Nahl ayat 78, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam ayat itu, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an. Dan Allah Subhanahu wa taala telah mengeluarkan kalian dari butuni ummahatikum, dari perut ibu-ibu kalian, la ta'lamuna syai'an, dalam kondisi kalian tidak mengetahui apa-apa. Kita diciptakan oleh Allah dalam kondisi bodoh. Ya, dan kita
tujuan dilahirkan atau diciptakan oleh Allah ke dunia ini tugasnya untuk apa? Untuk ibadah. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah kami ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Tugas kita adalah ibadah. Ternyata ketika kita lahir kita ini bodoh. Dan yang ketiga, ternyata syarat diterimanya amalan kita ini selain harus ikhlas, amalan tersebut harus didasari dengan ilmu. Ya, dalam kondisi kita apa? Bodoh. Berarti apa? Berarti mau nggak mau kita harus berilmu. Mau tidak mau kita harus mempelajari ilmu agama. Sehingga apa? Sehingga amalan kita ya didasari dengan ilmu, dan itu salah satu syarat diterimanya amalan. Taib. Faqim wajhaka lid-dini hanifa. Faqim wajhaka lid-dini hanifa. Maka hadapkanlah wajahmu terhadap agama yang lurus, yaitu agama Islam. Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah adalah al-Islam. Faqim wajhaka lid-dinil qayyim. Untuk agama yang lurus. Al-qayyim hada wasfun lid-din. Qayyim ini adalah sifat untuk agama. Ya, dan qayyim itu adalah al-mu'tadil. Qayyim itu adalah mu'tadil, adil. Artinya pertengahan. Laisa fihi guluwun wa laisa fihi tasahulun. Agama yang di dalamnya tidak ada gulu, berlebih-lebihan, ya, ekstrim. Wa laisa fihi tasahulun, dan agama yang di dalamnya tidak ada tasahul. Artinya berkurang-kurangan. La ifrat wa la tafrit, ya. Tidak berlebih-lebihan, tidak berkurang-kurangan. Tidak gulu, tidak tasahul. Tidak berlebih-lebihan, tidak berkurang-kurangan. Maka ini adalah agama Islam. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasato. Begitulah kami jadikan kalian umat pertengahan. Sebagian ulama mengatakan pertengahan antara Yahudi dan Nasrani. Ya, ketika orang-orang Yahudi mereka yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala al-maghdub, orang-orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan orang-orang Nasara dikatakan oleh Allah adalah ad-dhalin, orang-orang yang sesat. Kenapa orang-orang Yahudi dikatakan al-maghdub, yang dimurkai? Karena mereka berilmu tentang diri Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sampai Allah mengabarkan tentang kondisi ahlul kitab dari kalangan Yahudi. Innal ladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Sesungguhnya orang-orang yang telah kami berikan kepada mereka Alkitab, maksudnya Yahudi, mereka tahu tentang kondisi Nabi Muhammad kama ya'rifuna abna'ahum, sebagaimana mereka tahu tentang anak-anak mereka sendiri. Artinya betul-betul sudah tertera dalam Taurat atau Injil tentang apa? Tentang kondisi Nabi Muhammad SAW. Siapa dia? Siapa bapaknya? Dari mana datangnya? Ini sudah tertera dalam apa? Dalam Taurat atau Injil. Tapi ketika datang Nabi Muhammad SAW, mereka tidak mau beriman. Ya, mereka tidak mau apa? Beriman. Sehingga mereka dikatakan oleh Allah adalah al-maghdub, orang-orang yang dimurkai. Kenapa? Karena mereka berilmu tetapi tidak beramal dengan ilmunya. Sedangkan orang-orang Nasara dikatakan ad-dhalin, orang-orang yang sesat. Kenapa? Karena banyak beramal tetapi tidak dibarengi dengan ilmu. Ya. Taib. Wa rahbaniyatan ibtada'uha makatabnaha alaihim. Warahbaniyah, ruhban artinya para pendeta-pendeta. Ibtada'uha, yang mereka melakukan kebid'ahan. Maka katabnaha alaihim, yang mana amalan tersebut tidak kami wajibkan kepada mereka. Ya, salah satu banyak ya kebid'ahan Nasara. Mereka semangat di dalam beribadah tetapi tanpa dibarengi dengan ilmu. Salah satunya mereka justru meyakini bahwasannya ketika mereka tidak menikah, justru betul-betul memberikan waktunya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, ini termasuk kesempurnaan ibadah mereka. Padahal Islam justru termasuk bentuk kesempurnaan adalah ketika melakukan pernikahan. Sampai Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, idza tazawwajal abdu faqad kamula nisfa dinihi falyattaqillaha fi nisfil baqi. Seorang hamba ketika dia melakukan pernikahan, dia telah melaksanakan setengah daripada bagian agamanya. Falyattaqillaha fi nisfil baqi, maka bertakwalah kepada Allah pada setengah bagian yang lainnya. Jadi nikah ini adalah ibadah.
Nikah adalah ibadah. Ketika orang-orang Nasrani justru mereka menjauhkan diri daripada menikah, artinya tabatul gitu ya. Dan kemudian apa? Ada para sahabat yang mau melakukan itu dan dicela oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika tahu ya, 3 orang sahabat yang datang kepada istrinya Rasulullah yang bertanya tentang amalannya Rasul, dikabarkan oleh sebagian istrinya Rasul, kalau malam tidur, bangun untuk salat malam, kalau siang kadang puasa, kadang enggak. Ya, kemudian Rasulullah juga kadang mendatangi istri-istrinya. Istri-istrinya. Kemudian orang-orang tadi mengatakan wajar. Itu Rasulullah sudah dijamin surga. Adapun kita belum ada jaminan, kata mereka. Yang satu kemudian, saya mah kalau begitu saya tidak akan tidur di malam hari, mau begadang terus biar salat malam. Yang satu lagi, kalau begitu saya akan puasa di siang hari, tidak akan buka-buka. Yang satu lagi, saya tidak akan menikahi perempuan. Artinya betul-betul mau menyerahkan seluruh waktunya hanya untuk Allah saja. Kemudian hal itu didengar oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, antumul ladzi qultum kadza wa kadza. Apakah kalian yang mengatakan ini dan itu? Benar ya Rasulullah, kami mengatakan ini dan itu. Tujuan mereka apa? Biar mengimbangi Rasulullah. Rasul wajar karena Rasul jamin surga. Sedangkan kami, kata mereka, kami belum ada jaminan surga, maka kami harus lebih semangat. Tetapi tentunya tidak boleh melebihi apa yang telah digariskan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul mengatakan, man raghiba an sunnati falaysa minni. Barang siapa yang membenci daripada sunnahku, dia bukan dari golonganku. Ya, makanya Abdullah bin Mas'ud mengatakan iktisadu fi sunnah khairun minal ijtihad fil bid'ah. Ya, sederhana tetapi betul-betul sunnah, nyunnah gitu ya. Itu lebih baik daripada semangat tapi bid'ah. Sederhana tapi dia betul di atas sunnah, itu lebih baik dibanding semangat tetapi ternyata amalannya bid'ah. Maka tentunya yang terpenting adalah kita harus sesuai dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqim wajhaka lid-dinil qayyim. Faqim wajhaka lid-dini hanifa. Dzalika fitrataib. Faqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fataran nas 'alaiha. Ciptaan Allah yang mana Allah menciptakan manusia di atasnya. Fitrah ini adalah merupakan ciptaan Allah yang Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia di atasnya. Di atas apa? Di atas fitrah. Ya, manusia diciptakan oleh Allah di atas fitrah, artinya di atas agama Islam. Sebagaimana dalam sebuah hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kullu mauludin illa yuladu alal fitrah. Setiap bayi yang terlahir dia dilahirkan di atas apa? Fitrah. Fa abawahu yuhawidanihi, maka kedua orang tuanya menjadikan dia orang Yahudi. Au yumajisanihi, atau kedua orang tuanya menjadikan dia orang Majusi. Ya, au yunasiranihi, atau kedua orang tuanya lah yang menjadikan dia orang-orang Nasrani. Dan pada awal penciptaan Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia pada apa? Bentuk fitrah. Apa yang dimaksud fitrah? Yaitu Islam. Ma min mauludin illa yuladu alal Islam. Tidaklah bayi yang terlahir kecuali dia dilahirkan dalam kondisi apa? Islam dia. Maka kemudian kedua bapaknya menjadikan bayi ini orang Yahudi atau orang Majusi atau orang Nasrani. Maka bayi-bayi Majusi, bayi-bayi Nasrani dan Yahudi ketika mereka meninggal belum balik, sepakat para ulama bayi-bayi ini adalah penduduk surga. Ya, karena apa? Dia mati di atas fitrah. Dia mati di atas Islam, dia matinya. Kecuali kalau sudah balik, sudah kemudian dibawa oleh bapaknya baik Yahudi atau Nasrani atau Majusi. Ketika meninggal sudah berada di atas agama tersebut. Tapi kalau dia matinya dalam kondisi belum balik, ya, maka mati di atas fitrah, mati di atas suci yaitu Islam. Sebagaimana dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, khalaqtu ibadi hunafa fajtalathu syayatin. Aku ciptakan ibadi hamba-hambaku itu dalam kondisi lurus. Fajtalathu syayatin, maka kemudian manusia tersebut dilencengkan atau disesatkan oleh syaitan. Ya. Maka kemudian manusia tersebut dilencengkan atau disesatkan oleh syaitan. Padahal Allah ciptakan manusia dalam kondisi apa? Fitrah, lurus. Ya. Allah Subhanahu wa taala ciptakan manusia pada kondisi apa? Fitrah, yaitu Islam, yaitu lurus. Maka tentunya
Taib. Ya, dikatakan oleh Syekh Shalih Fauzan hafizahullahu taala, fawalidahu yughayyirani fitratahu allati fatarallahu 'alaiha. Maka kedua orang tuanya yang merubah fitrahnya anak tersebut, yang mana Allah menciptakan anak tersebut di atas fitrah, yaitu Islam. Wa yadullu hadza ala anna al-insana mafturun 'ala al-islam fil asli. Maka ayat ini dan juga hadis yang tadi disampaikan menunjukkan bahwasanya apa? Manusia itu maftur, artinya tercipta dalam kondisi fitrah, artinya Islam, alal asli, secara asalnya. Wa huwa ikhlasul amal wal ubudiyatu lillahi azza wajal. Yaitu apa? Mengikhlaskan amalan dan menghambakan hanya untuk Allah azza wajal. Ini asal apa? Asal penciptaan manusia. Seluruhnya apa? Di atas hidayah. Seluruhnya di atas Islam. Kemudian disesatkan oleh syaitan. Kemudian kedua orang tuanya lah yang menjadikan anak tersebut Yahudi, Nasrani ataupun Majusi. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, la tabdila li khalqillah. Tidak ada yang merubah terhadap ciptaan Allah Subhanahu wa taala. La ahadun yakhluqu insanan ala syirki abadan. La ahadun yukhlaqu insataib. La ahadun yakhluqu insanan ala syirki abadan. Tidak ada seseorang yang menciptakan manusia dalam kondisi kemusyrikan selama-lamanya. Wala yastati'u ahadun an yakhluqa insanan ala syirki. Dan tidak ada seseorang yang mampu menciptakan manusia dalam kondisi kesyirikan. Balillahu khalaqahu ala tauhid. Tetapi Allah lah yang menciptakan manusia dalam kondisi bertauhid. Taib. Taib. Ini menunjukkan bahwasanya apa? Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menjadikan manusia ini di atas hidayah, lurus. Tapi kemudian apa? Syaitan melencengkan dia dari hidayah. Melencengkan apa? Manusia daripada hidayah. Balillahu khalaqahu ala tauhid. Kata Syekh Shalih Fauzan, bahkan Allah lah yang telah menciptakan manusia di atas tauhid. Wala ahadun yastati'u an yughayyira hadzal khalq. Dan tidak ada seorang pun yang mampu merubah ciptaan ini. Wa inna ma yughayyirul makhluk. Sesungguhnya perubahan itu adalah dibuatnya oleh makhluk itu sendiri. Taib. Jadi nggak bisa kemudian seseorang mengatakan saya ini sesat ya karena Allah inginkan saya sesat. Saya ini kafir karena Allah inginkan saya kafir. Ya, seperti halnya akidah orang-orang Jahmiyah, akidah orang-orang Jabriyah, yang mana mereka mengatakan di dalam masalah af'alullah atau khalqullah atau khalq af'alil ibad, bahwasanya kita ini seperti apa? Seperti dedaunan yang diombang-ambing oleh angin. Angin ke barat, kita pun ke barat. Angin ke kiri, kita pun ke kiri. Ke timur, kita pun ke timur. Dan kita seperti itu. Kita sholat, Allah ingin kita sholat. Kita kafir, Allah ingin kita kafir. Seakan-akan nggak ada masyiah di dalam diri kita. Ya, seakan-akan nggak ada ikhtiar di dalam diri kita. Kalau begitu, apa fungsinya Allah menurunkan Al-Quran? Allah mengutus Nabi, menjelaskan di dalam Al-Quran, di dalam hadis Nabi, ini jalan surga, ini jalan neraka. Ya, inna khalaqnal insana min nutfatin amsyajin nabtali fajalnahu samian basira inna hadainahu sabila imma syakira wa imma kafura. Kami tunjukkan kepada manusia itu jalannya, baik jalan syukur atau jalan kufur. Ada jalannya. Ada jalan syukur, ada jalan kufur. Jadi kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala musayyar, artinya kita pun punya ikhtiar, masyiah, kehendak, tetapi ketahuilah kehendak kita di bawah kehendak siapa? Kehendak Allah Subhanahu wa taala. Artinya hapot-hapotan kita mau A, tapi kalau Allah inginkan kita B, ya pasti jadi B gitu. Tapi setidaknya apa? Kita diperintahkan oleh Allah untuk berupaya, berusaha. Ketika datang hadis-hadis tentang masalah takdir, datang kepada Nabi, para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, hadis-hadis yang taib, innal abda la ya'malu bi amalin ahlin nar gitu ya. Seorang hamba dia beramal dengan amalan penduduk surga, penduduk neraka. Hatta ma yakunu bainahu wa baina iladzira, sehingga tidak ada antara dia dengan kematian cuma satu hasta lagi. Faisbiqu alail kitab, kemudian nyusul kepada orang tersebut catatan dari Allah, dia harus masuk apa? Harus masuk surga.
fayamalu bi amalin ahlil jannah fayamaluha. Kemudian dia pun mengamalkan amalan surga, akhirnya dia pun masuk surga. Dan sebaliknya, innal abda la ya'malu bi amalin min ahlil jannah. Ada seseorang dia mengamalkan amalan surga hatta mayakunu bainahu wa baina ila dhira. Sehingga antara dia dengan kematian cuma satu hasta lagi, artinya beberapa saat lagi dia mau mati. Tapi apa? Fayasbiqu alaihil kitab, nyusul kepada dia catatan dari Allah, dia harus masuk neraka. Padahal dari kecil sampai mau matinya dia amalannya surga. Tapi ternyata takdir Allah lain, dia ini harus masuk neraka. Akhirnya apa? Fayamalu bi amalin ahlin nar, dia pun mengamalkan amalan neraka sebelum matinya. Kemudian apa? Fayadkhuluha, dia pun masuk neraka. Dalam riwayat lain, la ya'malu bi amalin ahlil jannati fima yabdu linnas, mengamalkan amalan surga dari apa yang nampak darinya untuk manusia. Jadi kelihatan dia soleh padahal nggak soleh gitu. Tapi kondisi hadis-hadis seperti ini tentunya membuat pertanyaan kepada para sahabat. Para sahabat akhirnya ada yang bertanya, kalau begitu kita harus beramal dengan apa ya Rasulullah? Kalau memang sudah ada ketentuannya, kita ini surga, kita ini neraka gitu ya. Ini sudah ada ketentuannya dari Allah Subhanahu wa taala, surga dan nerakanya. Tapi bukan berarti ketika orang ini ditakdirkan neraka berarti Allah zalim, tidak. Tadi awalnya Allah menciptakan manusia dalam kondisi apa? Hidayah. Dalam kondisi lurus, tapi kemudian syaitan membuat dia tergelincir, melenceng dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Tentunya setelah proses berjalannya. Akhirnya para Rasul sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepada para sahabat, "I'malu fakullun muyassaru lima khuliqalah." Sekarang yang penting kalian itu beramal saja sudah. I'malu fakullun muyassar. Beramallah kalian, maka segala sesuatu itu muyassaru lima khuliqalahu, ya, diberikan kemudahan oleh Allah bagi orang-orang yang diinginkan untuknya. Artinya ketika Allah menginginkan hamba ini surga, Allah akan mudahkan dia mengamalkan amalan surga. Ketika Allah menginginkan hamba ini neraka, berarti Allah akan memudahkan bagi hamba ini amalan-amalan neraka. Tapi bukan berarti jaminan ketika kita diberikan kemudahan sekarang, alhamdulillah berarti selama ini mah saya jamin surga ya, gitu ya. Nah ada ngaos gampang ke masjid babari gitu ya, jamaah oge teu hese, sedekahna teu hese, berarti kita teh geus jaminan surga, enggak. Tapi ini adalah alamat, ini adalah tanda. Ya, karena amalan soleh yang kita lakukan ini adalah hidayah dari Allah. Tinggal bagaimana caranya kita mempertahankan itu. Kan itu yang terpenting. Ya, itu yang terpenting. Yang terpenting itu adalah husnul khatimahnya. Bagaimana kita khatimahnya dalam kondisi husnul. Akhir kehidupan kita dalam kondisi apa? Baik. Tinggal bagaimana caranya kita menjaga itu. Jadi ketika kita diberikan kemudahan, ya, mengaji mudah, berjamaah mudah, melakukan semua kebaikan juga mudah, ketahuilah Allah menginginkan kebaikan bagi kita. Tinggal bagaimana cara kita menjaga itu biar istiqomah gitu ya. Biar istiqomah, biar terus menerus dalam kondisi mudah mengamalkan amalan ibadah. Taib. Taib. Kemudian dikatakan oleh Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala, la tabdila li khalqillah. Tidak ada, artinya tidak ada yang merubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. At-tabdil innama huwa lil makhluk. Perubahan itu terjadi karena makhluk. Karena orang, karena manusia itu sendiri. Wa amal khalqu khasan billahi azza wa jalla. Adapun penciptaan ini adalah khusus milik Allah azza wa jalla. La ahadu yatadakhalu fi dzalika. Maka tidak ada seorang pun yang bisa ikut campur dalam hal itu. Penciptaan milik Allah, ya. Adapun perubahan biasanya manusia yang merubahnya. Manusia yang merubahnya. Kemudian dibawakan ibarat oleh siapa? Oleh Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala tentang Allah Subhanahu wa taala menciptakan, ya. Taib. Kasyatilati tuladu, seperti halnya kambing ketika dilahirkan, tuladu kamilatun khalqatu. Maka kambing ketika lahir dalam kondisi sempurna. Salimatul atrof, salimatul minal uyub. Ya, kuku-kukunya, ruas-ruasnya dia selamat.
salimatu minal uyub, selamat daripada aib, cacat. Laha udunan, dia punya dua telinga. Tsumma ahluha yajadaunaha, kemudian pemilik kambing ini membuat si kambing itu cacat, yakni yasyukuna udunaha. Bisa jadi dengan cara apa? Melukai udunaha, melukai telinganya, ya, ataupun melukai kakinya dan lain sebagainya. Falatu jadu syatun tuladu maskuqatul udun, maka tidak ada dan tidak bisa didapatkan manusia taib. Kambing itu terlahir dalam keadaan apa? Dalam keadaan telinganya itu rusak ataupun bolong, ya, berlubang gitu ya, maskuqah. Bal tukhlaqu kamilatul khalqa, tetapi dia tercipta dalam kondisi sempurna ciptaannya. Bisa jadi bisa jadi proses pemberian pakan kepada si ibu kepada si betina kambing ini yang membuat membuat bayinya akhirnya berkurang. Proses lahirnya, tumbuhnya. Seperti halnya manusia. Ya, seperti halnya manusia. Bisa jadi karena obat kimia, kemudian salah satu dari anggota tubuhnya ternyata ada yang lepas, cacat dan lain sebagainya. Padahal dia tercipta dalam kondisi sempurna. Ini bentuk gambaran ibarat dari Syekh Shalih Fauzan. Taib. Dzalika dinul qayyim, itulah agama yang lurus. Dzalika alladzi auhallahu ilaika, maksudnya itulah agama yang Allah wahyukan kepadamu ya Muhammad, yaitu agama Islam. Wa huwa ifradullahi jalla wa ala bil ibadah, yaitu mengesahkan Allah di dalam ibadah. Wa tarku ibadati ma siwa, dan meninggalkan peribadatan kepada selainnya. Taib. Ini sudah adzan ya. Insyaallah kita jeda ya sampai sini. Kita lanjut ke ayat yang baru. Nanti insyaallah kita lanjut setelah sholat isya. Allah alam bisawab. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ayat setelahnya dikatakan oleh Syekh rahimahullahu taala, wa qauluhu taala, dan firman Allah Subhanahu wa taala, ini masih berkenaan dengan keutamaan Islam ya. Karena tadi Allah Subhanahu wa taala dalam surat Rum menjelaskan manusia diciptakan dalam kondisi fitrah. Fitrah itu dalam kondisi Islam. Karena Rasulullah mengatakan kullu mauludin illa yuladu alal fitrah. Setiap manusia yang terlahir maka dia terlahir dalam kondisi fitrah. Apa itu fitrah? Islam. Maka kedua orang tuanya menjadikan dia Yahudi, Nasrani atau Majusi. Kemudian ayat yang kedua dalam surat Al-Baqarah 132, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa wasa biha Ibrahimu banihi wa Yaqub ya baniya innallaha astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun, yang artinya wawasa, dan telah mewasiatkan biha dengannya Ibrahim banihi terhadap anaknya. Taib, telah mewasiatkan Ibrahim terhadap anaknya. Biha di sini adalah kalimat tauhid. Wa wasa biha Ibrahimu banihi wa Yaqub, dan telah mewasiatkan dengannya, yaitu dengan kalimat tauhid, Ibrahim banihi terhadap anaknya, wa Yaqubu, dan juga Nabi Yaqub terhadap anaknya gitu ya. Ya baniya innallaha astafa lakumuddin, wahai anak-anakku, sesungguhnya Allah telah memilih bagi kalian agama. Fala tamutunna illa wa antum muslimun, maka janganlah kalian betul-betul mati kecuali dalam kondisi kalian muslim. Taib, ini dalam surat Al-Baqarah 132. Dikatakan oleh Syekh Shalih Fauzan hafizahullah, wa wasabiha ay kalimatit tauhid Ibrahim alaihissalam banihi Ismail wa Ishaq wa Yaqub. Di sini Nabi Ibrahim alaihissalam memberikan wasiat dengan kalimat tauhid terhadap anak-anaknya, yaitu Ismail, Ishaq, dan juga Yaqub. Wa huwa Yaqub bin Ishaq bin Ibrahim alladhi huwa Israil. Yaqub ini anaknya Ishaq, anaknya Ibrahim, atau yang dikenal dengan Israil. Wa wasa biha banihi aidan. Begitu pula Nabi Yaqub, berarti cucunya Nabi Ibrahim alaihissalam, juga memberikan wasiat kepada anak-anaknya. Ya baniya, wahai anak-anakku, innallaha astafa lakumuddin, sesungguhnya Allah telah memilihkan bagi kalian agama.
Artinya sama, yang diwasiatkan oleh Nabi Ibrahim, yang diwasiatkan oleh Nabi Yakub, cucunya Nabi Ibrahim, adalah kalimatut tauhid, yaitu kalimatul ikhlas. Ya, kalimat tauhid dan kalimat ikhlas. Kita mengetahui bagaimana dakwah Nabi Ibrahim alaihissalam, ya. Beliau sendirian. Yang didakwahi olehnya bapaknya sendiri. Ya, berserta Namrud dan kaumnya. Yang ketika itu Nabi Ibrahim alaihissalam sendirian, betul-betul kokoh di dalam tauhid, kokoh di dalam apa? Di dalam kalimatul ikhlas. Tetapi masih dalam kondisi seperti itu, Allah memfirmankan tentang Nabi Ibrahim alaihissalam dalam surat Ibrahim, wa idh qala Ibrahim rabbij'al hadzal balada amina wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Ketika Nabi Ibrahim mengatakan rabbij'al hadzal balada amina, wahai Allah, jadikanlah negeri ini negeri yang aman, negeri Mekah maksudnya. Wajnubni wa baniya an na'budal asnam, jauhkanlah saya wa baniya dan anak-anak keturunan saya an na'budal asnam, untuk menyembah patung, artinya untuk berbuat kesyirikan. Sampai Nabi Ibrahim alaihissalam yang kita tahu bagaimana kokohnya beliau di atas tauhid, bagaimana kokohnya beliau di atas keikhlasan ibadah hanya untuk Allah, tetapi masih meminta kepada Allah apa? Untuk dijauhkan dirinya dan anak keturunannya daripada kesyirikan. Menunjukkan apa? Menunjukkan bahaya sekali kesyirikan ini. Sampai Nabi Ibrahim alaihissalam saja, ya, masih enggak aman dari kesyirikan, sampai meminta kepada Allah untuk dijauhkan dari kesyirikan. Apalagi kita, ya, apalagi kita yang belum ada keamanan, yang belum terlihat sepak terjang dan kokohnya dalam tauhid. Ya, menunjukkan apa? Menunjukkan harus lebih-lebih betul-betul untuk apa? Memperdalam ilmu tauhid agar terhindar dari apa? Kesyirikan. Taib. Wa wasa biha Ibrahimu banihi wa Yaqub. Dikatakan oleh Syekh Shalih Fauzan, wasahum bi kalimatit tauhid kalimatil ikhlas. Para nabi tersebut memberikan wasiat dengan kalimat tauhid, yaitu kalimat ikhlas. Wa tausiyatu ma'naha annal musi inda mautihi yusi dzurriyyatahu. Dan tausiah, wasiat artinya adalah seseorang dia memberikan wasiat, ya, kepada keturunannya ketika dia mau meninggal atau sesaat dia mau meninggal. Untuk apa? Untuk memberikan wasiat kepada keturunan-keturunannya. Dan wasiat yang paling utama, ya, kita lihat di sini Nabi Ibrahim alaihissalam dan juga dengan apa namanya Nabi Yakub alaihissalam memberikan wasiat yang paling utama adalah untuk senantiasa bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ini adalah wasiat yang paling utama, ya, wasiat yang paling penting untuk agar anak-anaknya betul-betul selamat daripada kesyirikan. Dan ini sebetulnya wasiat, ya, yang paling pertama dan utama. Walaupun tentunya di sana juga ada wasiat mengenai hutang piutang, wasiat mengenai apa namanya pembagian tirkah warisan, wasiat untuk senantiasa rukun bersama saudara ketika meninggal. Ini senantiasa diberikan wasiat kepada anak cucunya atau kepada anak keturunannya. Karena terjadi, ya, karena terjadi ketika orang tuanya sudah meninggal, mereka memperebutkan warisan, kemudian terjadilah perselisihan dan perpecahan di antara saudara-saudaranya. Tetapi yang lebih penting dari itu semua adalah memberikan apa? Memberikan wasiat, yaitu tentang tauhid, ya, memberikan wasiat tentang tauhid. Taib. Kemudian Syekh Shalih Fauzan beliau mengatakan wal wasiyatu indal fuqaha al idnu bi tasarrufi ba'dal mauti. Wasiat di sisi para fuqaha adalah al idnu, yaitu sebuah legalitas perizinan bi tasarrufi ba'dal mauti, untuk menggunakan ataupun untuk tasarruf, untuk menggunakan, untuk memakai,
ya, yang diwasiatkannya setelah kematian mayit tersebut. Hadil wasiyah, ini adalah wasiat. Seseorang mewasiatkan A, B, C, maka ketika meninggal seseorang tersebut yang harus pertama ditunaikan adalah wasiat dulu. Min ba'di wasiyatin tusuna biha audain. Yang paling pertama dan utama sebelum dibagikan tirkahnya, maka apa? Min ba'di wasiyatin tusuna biha audain. Setelah wasiatnya ditunaikan dan juga setelah apa? Hutang piutangnya ditutup, baru tirkahnya dibagikan. Jangan kemudian ini langsung dibagikan, ternyata masih ada hutang piutang, ternyata masih ada wasiat. Ya, walaupun wasiatnya berkenaan dengan tirkah, misalkan harta yang ditinggalkan saya wasiatkan sepertiganya, karena tidak boleh lebih dari sepertiga. Sepertiganya saya bangunkan masjid, misalkan. Kalau lebih sepertiga maka tidak boleh, harus dibatasi sampai sepertiga dari wasiat. Taib. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah 180, Kutiba alaikum idza hadara ahadakumul mautu in taraka khairanil wasiyah. Telah diwajibkan bagi kalian ketika hadir terhadap salah seorang di antara kalian al-mautu, kematian, ya, in taraka khair, ketika dia meninggalkan khair artinya mal, harta, al-wasiyah, yaitu diwajibkan menuliskan wasiat. Maka di sini wasiat wajib terkhusus bagi seseorang dia yang mempunyai urusan dengan manusia yang lainnya. Harus dituliskan wasiat. Ya, harus dituliskan wasiat. Dan di dalam ayat ini Allah menjelaskan bahwasanya apa? Idza hadara ahadakumul maut, ketika hadir kepada kalian kematian, tulis wasiat. Artinya ketika hadir kepada kalian tanda-tanda kalian mau mati. Ya, artinya apa? Ada rasa sakit, ada penyakit yang diderita oleh si penderita. Dia merasa dengan penyakit tersebut tidak lama lagi dia akan meninggal. Ya, dia sudah ada sudah ada prasangka itu, dzan. Tapi ini bukan kepastian. Ketika dia merasakan itu, tulislah wasiat. Ya, ketika dia merasakan itu, tulislah wasiat. Pernah ada seorang sahabat, Sa'ad bin Abi Waqqas, pernah beliau dijenguk oleh Nabi SAW. Kemudian dalam sebuah penyakit, yang penyakit tersebut saat ini menyangka beliau akan meninggal, dan mengatakan kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, ya, ini maridun kama tara, sesungguhnya saya sedang sakit sebagaimana kau lihat, wa ana dzumalin, dan saya adalah orang yang mempunyai banyak harta. Afatasaddaqu bi thulutsai mali, bolehkah saya untuk bersedekah dengan 2/3 harta saya? Kata Rasul, jangan. Bagaimana kalau setengah? Kata Rasul, jangan. Bagaimana kalau sepertiga? Fathuluth athuluthun katsir. Sepertiga itu pun sebetulnya masih banyak, kata Rasul. Tapi berhenti dari sepertiga. Artinya dibolehkan oleh Rasulullah. Kemudian apa? Sa'ad bin Abi Waqqas ketika itu menyangka beliau akan meninggal dengan penyakit yang dideritaannya. Ya, kemudian Rasul mengatakan, innaka intadara warasataka agniaan khairun min antadarhum alatan yatakafafun nas. Engkau meninggalkan anak keturunanmu dalam kondisi mereka punya harta, itu lebih baik daripada mereka miskin. Artinya tidak boleh seseorang mewasiatkan lebih dari sepertiga hartanya. Kemudian, dan engkau akan mendapatkan kehidupan yang baik dan sehat, bahkan akan mendapatkan keturunan yang banyak. Sampai dalam riwayat disebutkan, yang tadi ketika Sa'ad bin Abi Waqqas hendak mau meninggal, anaknya perempuan satu-satunya, tapi justru Sa'ad bin Abi Waqqas mendapatkan anak yang banyak. Ini menunjukkan bahwasanya ada gitu ya, seseorang terkadang merasa dengan penyakit yang dideritaannya, dia menyangka dia akan meninggal dengan itu, maka tulis wasiat.
Ya, walaupun nanti ternyata nggak jadi meninggal gitu, nggak apa-apa, tulis aja wasiat. Ya, tulis aja wasiat. Karena ada ya firasatul mu'min yanduru binurillah, sebagian hadis ya dihasankan oleh sebagian ulama. Firasatul mu'min, firasatnya orang mukmin ini dia melihatnya dengan cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Ittaqu firasatal mu'min, kata Rasul. Takutlah kalian dengan firasatnya orang-orang yang beriman. Ya, firasat, perasaan menduga-duga tapi dengan ilmu gitu ya. Maksudnya perasaannya kuat. Ini bisa terjadi bagi orang-orang yang beriman. Itu wasiat. Hadil wasiatu takunu bil amwal wa takunu fid din. Wasiat itu boleh berupa harta, boleh berupa nasihat di dalam masalah agama. Wa dzalika bil hathi ala tamassuki biddin, dan itu dengan cara menganjurkan agar berpegang teguh dengan agama. Fa Ibrahim wa Yaqub, Ibrahim alladhi huwa abuhul anbiya wa Yaqub alladhi huwa abu nabani Israil, kilahuma awsa dzurriyyatahu bi kalimatit tauhid. Kita melihat Nabi Ibrahim, Nabi Yaqub ya. Nabi Ibrahim adalah bapaknya para nabi, Nabi Yaqub adalah bapaknya Bani Israil. Keduanya apa? Memberikan wasiat kepada keturunannya bi kalimatit tauhid, yaitu dengan kalimat tauhid. Ya, dengan kalimat tauhid. Taib. Ini menunjukkan apa? Wajib. Bahkan sampai kata Syekh Shalih Fauzan, wa hakada yajibu 'alal walid an yurabbiya auladahu 'ala ta'atillah. Maka wajib dan nida ini adalah panggilan. Innallaha astafa lakumuddin, sesungguhnya Allah telah memilihkan bagi kalian agama. Ai ikhtara tauhidalakum. Ai maksudnya sesungguhnya Allah telah memilihkan bagi kalian agama, maksudnya telah memilihkan tauhid bagi kalian. Kalian diciptakan oleh Allah dalam kondisi orang tua kalian bertauhid, ya. Maka di sini apa? Innallaha astafa lakumuddin. Sesungguhnya Allah telah memilihkan bagi kalian ad-din, yaitu tauhid. Jadi ketika tercipta dalam kondisi apa? Bertauhid. Menunjukkan manusia ini dalam kondisi terlahir, tercipta dalam kondisi bertauhid atau Islam. Maksudnya ini ya, ayat ini dibawakan oleh Syekh menunjukkan bahwasanya manusia ini ketika lahir dalam kondisi dia fitrah atau tauhid atau Islam. Kenapa? Apalagi mereka lianahum auladul anbiya, karena mereka anak-anak para nabi. Wa min dzurriyyatil anbiya, bahkan termasuk keturunan para nabi. Fala tamutunna illa wa antum muslimun, maka janganlah kalian mati kecuali dalam kondisi kalian muslim. Ya, dalam kondisi kalian muslim. Artinya wasiat yang disampaikan oleh Nabi Ibrahim dengan Nabi Yaqub alaihi wassalam ini ada wasiat untuk kokoh di atas agama. Fala tamutunna, maka janganlah sekali-kali kalian mati kecuali dalam kondisi kalian muslim. Yang mengatur seseorang mati muslim dan tidaknya siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena akhir daripada kehidupan kita ini nanti husnul khatimahnya atau su'ul khatimah naudzubillah itu siapa? Milik siapa? Milik Allah Subhanahu wa taala. Tetapi di sini Nabi Ibrahim dengan Nabi Yaqub memberikan wasiat fala tamutunna, maka janganlah kamu sekali-kali mati kecuali dalam kondisi muslim. Artinya apa? Berupaya untuk terus-menerus di atas keislaman. Itu dia akan dibangkitkan tergantung ketika dia meninggalnya. Maka orang yang talbiyah ketika dibangkitkan dia bertalbiyah. Orang yang meninggal ketika berjihad, ketika dia bercucuran darahnya, maka ketika dibangkitkan, maka apa? Keluar darahnya. Damuhu damu taib, launuhu lauhnu dam, warihuhu rihul misk. Warnanya warna darah, tapi baunya bau kasturi. Taib. Artinya apa? Artinya seseorang berupaya ya untuk bisa senantiasa istiqomah, untuk biasa senantiasa husnul khatimah. Walaupun tentunya keistiqomahan husnul khatimah adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya bisa berusaha, kita hanya bisa berupaya, kita hanya bisa senantiasa apa? Meminta, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ya muqallibal qulub, ya tsabbit qalbi ala dinik, tsabbit qalbi ala taatik. Ya Allah yang maha pembolak-balik hati, kokohkanlah hati ini di atas agamamu, kokohkanlah hati ini di atas ketaatan kepadamu. Ya, kita senantiasa meminta kepada Allah untuk diberikan
keistiqomahan. Karena keistiqomahan atau sabat atau husnul khatimah ini adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya bisa menjalankan sebab-sebabnya, ya. Kita hanya bisa menjalankan sebab-sebabnya. Wa hadza fihi dalilun ala anna al-ibrata bil khatimati. Maka di dalam fala tamutunna illa wa antum muslimun ada pendalilan bahwasanya al-ibrah yang terpenting itu adalah bil khatimah, akhir dari kehidupan. Fala tamutunna illa wa antum muslimun, maka janganlah kalian mati kecuali dalam kondisi kalian muslim. Karena kalau sekarang kita terus beramal ibadah, kita sekarang terus taat sama Allah, tapi pas matinya enggak taat, enggak muslim, justru kafir, naudzubillah. Ya, berarti yang terpenting itu apa? Khatimahnya. Yang terpenting itu adalah akhir daripada kehidupannya. Makanya Allah berfirman, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Sembahlah olehmu Tuhanmu, beribadahlah kamu kepada Allah sampai datang kepada kamu al-yakin. Apa itu yakin? Al-maut. Berarti menunjukkan kita tidak boleh berhenti dalam ibadah. Berarti menunjukkan kita tidak boleh berhenti dalam ibadah. Terus kita beribadah. Ya, terus kita beribadah sampai datang kepada kita al-maut, ya, yaitu kematian. Taib, fala tamutunna illa wa antum muslimuna lillahi bitauhid. Janganlah kalian mati kecuali dalam kondisi kalian muslim, artinya berserah diri kepada Allah dengan tauhid, ya, menyerahkan diri kepada Allah dengan tauhid. Fal Islam yuradu bihi tauhid, maka Islam yang dimaksud dengannya adalah tauhid. Wa huwa dinu jami'ur rusul. Islam itu adalah seluruh agamanya para rasul adalah Islam. Wa kullur rusuli ja'u bitauhid, dan semua rasul mereka datang membawa tauhid. Wa huwal islamul wajhi lillahi azza wa jalla wal ikhlas, yaitu menyerahkan wajah hanya untuk Allah azza wa jalla. Taib, ini arti daripada Islam. Islam adalah tauhid. Islam adalah menyerahkan wajahnya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Fala tamutunna illa wa antum muslimun, hadza hathun ala thabati ala haddad din. Maka fala tamutunna illa wa antum muslimun, janganlah kalian mati kecuali dalam kondisi kalian muslim. Dalam ayat ini ada anjuran untuk kita senantiasa sabat, kokoh di atas agama ini. Wa ada multifati ila ma khalifahu atau ila ma khalafahu, dan tidak bolehnya kita menoleh ke kanan ke kiri terhadap sesuatu yang menyelisihi Islam. Wa fihi annal ibrata bil khawatim, dan di dalam ayat ini ada pelajaran yang terpenting itu adalah khawatim, akhirnya. Innamal a'malu bil khawatim, sesungguhnya amalan itu tergantung akhirnya. Wa anal insani bihasabi ma yukhtamu lahu min khairin aw syarrin, dan sesungguhnya manusia itu tergantung penutupnya, baik dari kejelekan ataupun kebaikan. Kemudian Syekh Shalih Fauzan membawakan hadis yang tadi kita bacakan, ya. Inna ahadakum la ya'malu bi amalin ahlil jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha ila dhira fayasbiqu alaihil kitab fayamalu bi amalin ahlin nar fayadkhuluha. Sesungguhnya seseorang di antara kalian mengamalkan amalan surga sampai antara dia dengan kematian tinggal satu hasta lagi, ya, artinya sesaat lagi dia mau mati. Tapi apa? Fayasbiqu alaihil kitab, nyusul kepada dia catatan dari Allah. Fayamalu bi amalin ahlin nar, kemudian dia mengamalkan amalan penduduk neraka, fayadkhuluha, dia pun akhirnya mati di atas amalan itu dan dia masuk neraka. Dan sebaliknya, ya, nasallallahu salamata wal afiyah. Al ibratu bil khawatim, maka yang terpenting adalah khatimah, akhir daripada kehidupan. Allati yamutul insanu 'alaiha, yang mana seseorang meninggal di atasnya. Walakin ala insani an ya'mala amalan takunu sababan li husnil khatimah, tetapi tentunya penting bagi seorang manusia untuk mengamalkan sebuah amalan yang menjadi sebab agar dia mendapatkan husnul khatimah. Wa yabta'idu anil a'mali allati takunu sababan li su'il khatimah, bahkan dia wajib menjauhkan diri dari amalan-amalan yang menyebabkan dia justru su'ul khatimah. Wal a'malu katsirah, dan tentunya amalan-amalan itu banyak sekali. Taib, ya. Tentang apa? Tentang sebab-sebab agar kita diberikan husnul khatimah atau kesudahan yang baik atau sabat di dalam agama.
Yang terpenting adalah kita senantiasa apa? Berdoa ya kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta agar hati kita dikokohkan di atas agama ini. Yang kedua para ulama adalah dengan kita mempelajari ilmu tauhid. Ya, ilmu yang kita pelajari ini adalah ilmu sebab di mana kita bisa diberikan keistiqomahan oleh Allah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ibrahim, "Yutsabbitullahu alladzina amanu bil qauli tsabiti fil hayati dunya wa fil akhirah." Yutsabbitullah, Allah akan mengokohkan alladzina amanu, orang-orang yang beriman, bil qauli tsabit, dengan ucapan yang kokoh. Fi dunya wal akhirah, di dunianya ataupun di akhiratnya. Kemudian dibawakan penjelasan ayat ini, dibawakan hadis Bukhari oleh Ibnu Katsir dalam surat Ibrahim tadi. Kemudian dibawakan hadis Bukhari oleh Ibnu Katsir tentang apa? Tentang bahwasanya wal muslimu yus'alu fi qabrihi, dan seorang muslim itu akan ditanya di kuburannya. Ya, maka ketika dia mengatakan jawabannya dan mengatakan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, fadzalika qaulu tsabit, maka itulah ucapan yang kokoh. Ini keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah ya, bahwasanya di kuburan kita akan ditanya. Dalam riwayat disebutkan man rabbuka wa man nabiyuka wa madinuka, siapa Tuhanmu, siapa nabimu, dan apa agamamu. Ketika kita mampu menjawab itu dengan jawaban yang benar, Rabbunallah wa nabiyuna Nabi Muhammad wa awadinil Islam, atau dia mengucapkan dengan dua kalimat syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, apa kata Rasulullah? Wa dzalika qaulu tsabit, itulah ucapan yang kokoh. Artinya apa? Ucapan yang kokoh ini akan diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertauhid. Apa ucapan kokoh maksudnya? Ini adalah ucapan kokoh maksudnya adalah qaulul la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Maka orang-orang yang di dalam kehidupan dunianya dia mempelajari dua kalimat syahadat ini, ilmu tauhid ini, maka dia akan didapatkan atau akan diberikan kepadanya qaulul tsabit, ucapan yang kokoh di dunianya ataupun di akhiratnya. Maka para ulama mengatakan sebab agar kita diberikan kekokohan adalah dengan kita mempelajari ilmu tauhid. Juga para ulama mengatakan agar kita diberikan kekokohan ya dalam beragama dengan apa? Dengan kita mempelajari bagaimana para nabi, para sahabat, orang-orang soleh terdahulu ketika mereka diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang akan membuat kita kokoh. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Hud ayat terakhir ya. Dalam surat Hud ayat terakhir Allah Subhanahu wa taala berfirman, Taib. Subhanallah. Gempa apa ini apa nih? Oh, kira-kira gempa. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Hud ayat 120 ya, wa kullan naqussu 'alaika min anba'ir rusuli ma nuthabbitu bihi fuadak. Dan setiap kali kami ceritakan kepadamu ya Muhammad min anba'ir rusul, dari kisah-kisah tentang para rasul terdahulu, apa fungsinya? Ma nuthabbitu bihi fuadak, agar kami mengokohkan dengan cerita tersebut fuadak, hatimu. Artinya Nabi SAW kita tahu bahwasanya beliau adalah hamba Allah yang paling besar ujiannya. Ya, seorang Nabi adalah seorang yang paling besar ujiannya. Ketika Nabi diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian diceritakan oleh Allah kepada nabinya dalam Al-Qur'an bagaimana nabi-nabi terdahulu ya, Nabi Zakaria, Nabi Yahya, Nabi Isa, atau nabi-nabi terdahulu mereka pun diuji sama gitu ya. Maka dengan itu apa? Akan membuat hati Nabi Muhammad ini lebih kokoh, lebih bisa terobati dengan ujian yang Allah berikan kepadanya. Makanya para ulama mengatakan agar kita diberikan keistiqomahan, kekokohan dalam beribadah, dalam beragama ini, coba baca kisah-kisah para ulama terdahulu. Baca kita para nabi, para sahabat terdahulu, bagaimana mereka diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika kita mendapatkan ujian, kita akan tahu ujian kita ini enggak ada apa-apanya dibanding mereka gitu. Maka akan membuat kita lebih kokoh di dalam melewati ujian tersebut. Ya. Makanya para ulama mengatakan untuk supaya kita diberikan kekokohan adalah kita mempelajari atau membaca tarikh,
membaca sejarah, ya, membaca kisah-kisah para nabi, para sahabat dan orang-orang soleh terdahulu. Taib, ikhwan wa akhwati fillah hafizakumullah. Itu masih banyak lainnya ya, tentang sebab seseorang diberikan keistiqomahan ya oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya dengan apa? Dia membaca Al-Qur'an ya. Dengan dia membaca qiraatul Qur'an. Taib. Karena qiraatul Qur'an adalah merupakan apa? Merupakan sebab seseorang diberikan kekokohan di dalam agama. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman ini dalam surat An-Nahl ya. Taib. Ayat surat An-Nahl ayat 102. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul nazzalahu ruhul qudus min rabbika bil haqq liyuthabbital ladzina amanu wa hudan wa busyra lil muslimin." Surat An-Nahl ayat 102. Katakanlah ya Muhammad, Ruhul Kudus yaitu Jibril menurunkan Al-Qur'an itu dari Rabbmu dengan benar. Untuk apa diturunkan Al-Qur'an? Liyuthabbital ladzina amanu, untuk supaya orang-orang beriman itu sabit, kokoh. Ya, dalam surat An-Nahl 102. Kita nanti bisa lihat ya. Katakanlah ya Muhammad, Ruhul Kudus yaitu Jibril menurunkan Al-Qur'an tujuannya apa? Liyuthabbital ladzina amanu wa hudan wa busyra. Sebagai sebab agar manusia sabit, kokoh, dan juga huda, petunjuk, dan juga apa? Sebagai kabar gembira bagi orang-orang muslim. Jadi Al-Qur'an ini salah satu sebab agar kita diberikan kekokohan ya di dalam agama ini. Ya, di dalam agama ini. Dan yang keempat, para ulama mengatakan salah satunya Taib. Ada seorang ulama mengatakan at-tamassuk Taib. Imam Zuhri ya, Muhammad bin Zuhri. Beliau mengatakan at-tamassuku bi sunnati najah wal ilmu yuqbadu qabdan syari'an wa fi nasril ilmi sabatu dunya wad din. Ya, jadi termasuk sebab agar kita istiqomah adalah sebarkan agama. Jadi kalau antum punya ilmu, dimanapun antum berada, sebarkan ilmu antum. Karena dengan menyebarkan ilmu akan ada kekokohan dalam beragama. Ya, beliau mengatakan apa? At-tamassuku bi sunnati najah, berpegang teguh dengan sunnah adalah keselamatan. Wal ilmu yuqbadu qabdan syari'an, dan ilmu itu diambil oleh Allah dengan cara cepat sekali. Kemudian apa kata beliau? Wa fi nasril ilmi sabatu dunya wad din. Dan di dalam penyebaran ilmu ada kekokohan di dalam dunia dan agama. Kalau kita ingin kokoh dalam beragama, sampaikan ilmu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya alladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida." Wahai orang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan ucapkanlah ucapan yang baik. Artinya apa? Sampaikan ilmu. Apa balasan dari Allah? Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum. Allah akan memperbaiki amalan-amalan kalian dan mengampuni dosa-dosa kalian. Jadi kalau kita menyebarkan ilmu, setidaknya ilmu yang kita sampaikan ini kita nggak boleh A gitu ya ke orang lain. Masa kita mengerjakan A? Setidaknya itu menjadi apa? Nasihat buat kita. Masa ke orang kita nggak boleh A tapi kita melakukan A gitu. Setidaknya akan menjadi apa? Yuslih lakum. Allah memperbaiki amalan kita. Maka poin yang kelima adalah agar kita diberikan keistiqomahan untuk kita menyebarkan ilmu dan menegakkan sunnah, tamasuk bis sunnah. Ya, berpegang teguh dengan sunnah dan menyebarkan ilmu. Itu ya sebab-sebab agar kita diberikan keistiqomahan. Taib ikhwan wa akhwati fillah hafizakumullah, itu tadi ayat yang kedua ya yang kita bacakan malam ini. Itu saja mungkin ya yang bisa saya sampaikan untuk malam ini. Kalau ada yang mau ditanyakan silakan ya, tafadhal sebelum ditutup. Baik Pak, silakan Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
yuladu 'alal fitrah. Juga rasanya tidak mungkin manusia dilahirkan dalam keadaan sesuai fitrah, tapi dalam keadaan bodoh. Tidak mungkin juga kalau menurut pendapat saya. Mungkin ada dalilnya yang saya menjelaskan tentangnya. Taib. Yang kedua, tentang gulu berlebih-lebihan dalam beragama. Gulu. Mungkin dalam versi yang lain kita sering kali menyaksikan ikhwan kita itu juga, apakah ini pendapat saya salah, agak berlebih-lebihan dalam beragama. Misalnya tidak mau mengambil pendapat kecuali dari ustadz sunnah. Apakah ini juga gulu? Tidak mau mengaji kecuali dari ustadz yang sunnah. Kemudian misalnya perkara sunnah itu seolah-olah jadi wajib. Nah, ini banyak ini. Ada misalnya, saya ambil contoh saja misalnya. Iya. Kita bisa introspeksi diri juga. Lebih baik dipotong urat nadi saya daripada saya potong jenggot misalnya. Itu kan juga menurut pendapat saya gulu ya, padahal itu hanya perkara sunnah. Walaupun sunnah itu sebenarnya definisinya kalau dikerjakan mendapat pahala, tidak dikerjakan rugi. Bukan tidak apa-apa, tapi rugi. Tetapi pendapat itu menurut saya agak berlebihan juga supaya kita tidak terjebak juga. Kita berjalan di atas sunnah, tetapi kita terjebak di dalam hal yang berlebihan. Masya Allah ya. Tadi pertanyaannya la ta'lamuna syai'an. Tadi saya mengartikannya dalam kondisi kalian tidak mengetahui apa-apa. Syai'an ini di sini nakirah, artinya umum. Perkara apapun, seseorang yang terakhir tidak tahu apa-apa. Ya. Bahkan Nabi SAW, "Ma kunta tadri mal kitabu walal iman." Engkau ya Muhammad dahulu sebelum diutus jadi nabi dan rasul tidak tahu apa itu kitab, apa itu iman. Bahkan Nabi mengatakan, "Nahnu qaumun ummi la naktubu la nahsub." Kami adalah kaum yang ummi, tidak menghitung, tidak bisa menulis, gitu ya. Ketika Nabi Jibril alaihissalam mengatakan kepada Iqra ma'ana biqari, saya tidak bisa membaca. Jadi di sini tidak ada tanakut, tidak ada kontradiksi antara Allah menciptakan manusia dalam kondisi fitrah, Islam, tauhid, dengan kondisi dia ini tidak tahu apa-apa. Nggak ada kontradiksi. Karena setiap manusia ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan mereka dan kemudian Allah mengatakan, "Alastu bi rabbikum?" Bukankah kami Rabb kalian? Semua janin mengatakan, "Qalu bala syahidna." Kami bersaksi engkau adalah Tuhan kami. Artinya manusia yang terlahir dalam kondisi fitrah, bertauhid. Maka kemudian dilencengkan oleh syaitan, dilencengkan oleh bapaknya sendiri jadi Yahudi atau Nasrani atau Majusi. Ini yang pertama. Jadi tidak ada kontradiksi antara la ta'lamuna syai'an dengan tauhid atau fitrah ya. Sehingga kemudian apa? Nabi SAW saja ketika disuruh membaca Iqra ma'ana biqari, saya tidak bisa membaca. Karena memang apa? Manusia gitu ya, diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala asal mulanya dalam kondisi tidak mengetahui apa-apa. Ini menunjukkan pentingnya untuk kita mencari ilmu agama. Ya, mencari ilmu agama. Adapun yang kedua, apakah tidak gulu atau definisi gulu? Tadi kita katakan gulu ini ada berlebih-lebihan, ya, atau ekstrim gulu ini. Sebagaimana para sahabat yang datang kepada Nabi SAW yang mengatakan, kalau saya tidak akan tidur, saya akan sholat terus. Kalau malam hari, kalau saya yang satu lagi saya tidak akan batal, saya akan puasa terus. Yang satu lagi saya tidak akan menikah, saya akan sendiri, gitu ya. Dan ini bentuk gulu. Iyakum wal gulu fid din, kata Rasulullah. Jauhi oleh kalian gulu di dalam masalah agama. Taib. Gulu yang dimaksud adalah melakukan sebuah amalan ekstrim di dalam amalan yang jelas-jelas tidak mencontoh sesuai dengan apa yang telah dibawakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika dia melakukan sebuah amalan menganggap itu lebih afdol dibanding amalannya Rasul, maka ini tidak boleh. Karena tetap kita harus sesuai dengan amalan Rasul. Misalkan tadi ya yang disampaikan 3 orang sahabat ini. Dia menyangka bahwasanya dengan tahajud terus tiap malam ya, itu lebih baik. Padahal ternyata Rasul mengatakan tidak.
Karena apa? Inna likulli haq fa'ti kulladzi haqqin haqqahu. Setiap sesuatu itu punya haknya, maka berikan setiap porsi haknya masing-masing. Innali ainika hak, innali zaujatika hak. Sesungguhnya matamu ada haknya tidur, sesungguhnya badanmu ada haknya istirahat. Ini menunjukkan bahwasanya apa? Kita harus iktisad di dalam melaksanakan amalan sesuai dengan Rasul. Jadi kalau amalannya Rasul, kalau kita mencontoh amalan Rasul, ini enggak gulu. Artinya kalau sesuai berarti sunnah. Tapi gulu itu adalah berlebihan, ya, gulu itu berlebihan. Adapun kemudian tadi Bapak mengutarakan sebuah contoh gitu ya, permisalan ketika ada orang-orang yang hanya ngikut ngajinya kepada ustaz-ustaz sunnah saja, kepada orang-orang yang hanya ngikut ngajinya kepada guru tertentu saja misalkan ya. Apa ini gulu? Sebetulnya begini, apalagi ikhwan-ikhwan yang mengkaji ilmu agama, yang baru tahu di dalam mempermasalahkan permasalahan ilmu agama, khawatir masuk syubhat ke dalam dirinya, khawatir masuk ke dalam pemikirannya ternyata ilmu yang syubhat gitu ya. Maksudnya syubhat sini, apa itu syubhat? Tidak tahu benar dan salahnya, kan itu syubhat namanya. Bisa jadi benar, bisa jadi salah. Ini khawatir. Sampai Ibnu Sirin rahimahullah taala mengatakan, inna hadal ilma din fanduru aman ta'khuduna dinakum. Sesungguhnya ilmu ini adalah agama, maka lihatlah dari siapa kalian mengambil agama kalian. Jadi ungkapan yang mengatakan yang penting ngaji sama siapa saja, ambil baiknya, buang jeleknya. Ini mending kalau kita tahu mana yang baik, mana yang jelek. Kalau nggak tahu, artinya diambil semuanya. Ini yang menjadi khawatir, Pak. Ya, yang jadi khawatir ikhwan-ikhwan baru ini baru ngaji, kata ustadznya demikian, ketika tadi slogannya nggak apa-apalah semua ustadz kita ikuti aja kajiannya, ambil kebaikannya, buang kejelekannya. Mending kalau dia tahu mana yang baik, mana yang jeleknya. Kalau enggak, akhirnya dia ambil semua. Ini yang jadi khawatir, ini yang jadi masalah. Adapun yang tadi yang ketiga tentang definisi sunnah, sunnah yang dimaksud bukan sunnah ketika diamalkan dapat pahala dan tidak menjadi rugi, bahkan tidak apa-apa atau rugi gitu ya. Sunnah yang dimaksud adalah thariqah, jalan, cara Nabi SAW. Dan daripada sunnah Nabi itu ada yang sifatnya wajib, ada yang sifatnya mubah atau sunnah, ada yang makruh, ada yang mubah, ada yang haram. Ketika Nabi SAW, karena dalam usul fikih para ulama mengatakan setiap lafaz yang fi'il lafaz itu adalah fi'il amar, baik dalam Al-Quran atau dalam hadis, maka maknanya wajib. Maka para ulama, jumhur ulama mengatakan jenggot itu wajib, bukan sunnah. Rasulullah SAW mengatakan, afu liha, biarkan jenggot. Afu ini fi'il amar, afa ya'fu, artinya biarkan jenggot. Fi'il amar, perintah dari Rasulullah. Perintah orang tua saja kadang-kadang kalau kita tidak taati, pamali gitu ya, apalagi perintah Rasulullah, apalagi perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka setiap perintah dari Allah dan Rasulnya maknanya wajib, kecuali di sana ada dalil yang memalingkan dari yang wajib menjadi mubah atau sunnah saja. Adapun jenggot ini sebagai atau jumhur mengatakan ini wajib, karena yang pertama adalah Rasul memerintahkan afuliha, biarkan jenggot, qasus syarib, potong kumis, khaliful majusi, selisih orang-orang majusi. Jadi di dalam mengurus jenggot itu bukan hanya sunnah biasa yang kalau diamalkan dapat pahala, kalau tidak apa-apa, tidak. Justru kalau diamalkan dapat pahala, kalau tidak berdosa. Karena apa? Karena kita telah menyelisih perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Adapun perselisihan sebagaimana para sahabat terjadi tentang boleh kamu motong jenggot atau tidak, Ibnu Umar termasuk sahabat yang paling ijtihad dalam mengikuti sunnah Rasul. Beliau membatasi bolehnya segenggam, kemudian dipotong, segenggam kemudian dipotong. Itu pun dilakukan oleh Ibnu Umar setiap kali Idul Adha atau Idul Fitri, ya. Jadi setiap kali panjang potong. Tapi ulama yang lainnya membantah Ibnu Umar, karena Rasul mengatakan afuliha, tidak ada batasan. Maka ada yang ulama sampai perutnya, jenggotnya sampai udelnya gitu ya. Tapi Ibnu Umar kemudian membolehkan memotong sebatas genggam, ya, segenggam. Apa kemudian, karena nggak mungkin sosok Ibnu Umar yang kita tahu adalah sosok seorang sahabat, dikenal seorang yang betul-betul
ingin sesuai dengan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampai pernah Ibnu Umar itu kalau jalan, Rasul berjalan gitu ya, maka Ibnu Umar sesuai dengan telapak kaki yang telapakkan oleh Rasulullah. Jadi kalau kaki Rasul kanannya ke sana, maka Ibnu Umar ngikutin. Sampai ditegur oleh sahabat-sahabat yang lainnya. Sampai saking sampai saking betul-betul pingin ittiba'nya sama Rasulullah. Tetapi masalah jenggot kemudian beliau memotongnya. Intinya apa? Intinya ini pendapat Ibnu Umar yang dikuatkan oleh Syekh Al-Albani ya rahimahullah taala tentang boleh membatasi sampai segenggam. Ya, sampai segenggam jenggotnya dipotong. Ini dibolehkan. Taib. Itu Bapak mungkin ya. Ada lagi mungkin Bapak yang mau disampaikan? Taib. Jadi begini ya, karena sebaik-baik pemahaman adalah pemahaman salaf. Sepakat nggak kita Pak? Kalau sebaik-baik pemahaman adalah pemahaman salaf ya. Siapa salaf itu? Salaf itu adalah dari kalangan sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, atau imam-imam yang 4. Itu salaf kita. Salaf itu apa? Pendahulu kita. Kita salafiyun ini bukan organisasi salaf. Kita nggak ada ketuanya, kita nggak ada anggotanya, nggak ada. Semua yang berpemahaman dengan pemahaman salaf maka boleh menisbahkan dirinya salafi, ya. Dan kita nggak ada ketua umum salafi, nggak ada, ya. Nggak boleh kita berorganisasi. Dan kita menisbahkan diri kepada salaf, yaitu apa? Memahami agama kita dengan pemahaman mau itu Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, tabi'in, tabi'ut tabi'in, atau kalau setidaknya apa dengan pemahaman madhab yang 4. Saya mah mengikuti madhab Syafi'iyah, silakan. Berarti ada salafnya dari Imam Syafi'i rahimahullah. Saya mau mengikuti Hambali, mengikuti Maliki, Hanafi, silakan. Jangan sampai kita kemudian memahami Quran dengan akal dan pikiran sendiri, itu yang paling bahaya. Tapi kalau kita memahami apa yang kamu pahami dari ayat ini, kata siapa ini? Ini kata Imam Syafi'i, masih mending. Karena ada salaf kita. Kata siapa ini salah pemahaman ini? Kata sahabat Abu Bakar, kata sahabat Umar. Lebih selamat dibanding kemudian kita menyandarkan kepada ini kata saya, ini pendapat saya. Ini ya yang perlu untuk kita hindari. Bukan berarti kita mengecilkan pemikiran kita, tidak. Tetapi tentunya lebih selamat mereka adalah orang-orang terdahulu. Sampai kata Abdullah bin Mas'ud, "Maka minkum mustannin falyastanni biman qadmat fa innal hayya la yu'man minal fitnah." Barang siapa yang mau mencontoh, maka contohlah orang-orang yang sudah mendahului kita, orang yang dari dahulu. Ada sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in. Kenapa? Fa innal hayya la yu'man minal fitnah. Karena orang yang masih hidup itu enggak aman daripada fitnah. Kenapa kita kemudian sering mengatakan ucapan ulama fulan, ulama terdahulu? Karena mereka setidaknya telah melewati dunia ini dengan betul-betul berijtihad gitu ya di dalam melaksanakan agama ini. Itu Pak mungkin ya bisa disampaikan. Tapi betul, memang jangan sampai kita kemudian gulu, tidak boleh gulu. Ya, sesuai porsinya. Harus sesuai porsinya. Taib, wallahu a'lam bishawab. Taib, ada lagi? Mangga silakan Pak Kades. Penjelasan yang tadi Ustaz, kebetulan saya pernah suatu pemakaman gitu ya, pemakaman Rasulullah yang dimakamkan itu tadinya orang yang dianggap ya ahli neraka menurut kita gitu ya. Tapi Allah mentakdirkan beberapa bulan sebelum beliau meninggal itu Taubat. Biasa ke masjid ini sehingga dia jadi pembicaraan pas di makam itu. Masya Allah. Ada salah seorang yang sama-sama di pemakaman dia tuh bergolong atau gimana gitu. Dia sangat beruntung. Jadi tadinya orang yang bergajuh, orang yang ya orang lain tidak senang. Iya. Tapi Allah mentakdirkan beberapa bulan sebelum meninggal beliau meninggal. Masya Allah. Saya bilang dan mereka itu karena memang Allah telah menuliskan di kita. Jadi kalau nggak salah kayak yang tadi di hadis ini gitu ya. Harus ada bayannya. Ya. Jadi ketika kita melakukan perbuatan
tapi tiba-tiba beliau melakukan hasil hasilnya jatuhlah ke amal neraka. Nah, dan pertanyaan dia yang membuat saya juga sebetulnya mau menerangkan, tapi karena kita belum ilmu, kalau gitu kita percuma berbuat ahli surga, tapi akhirnya takdir kita ke neraka. Saya bilang ya yang penting mah kita berbuat saja, karena kita tidak tahu takdir kita itu apa neraka atau Surga. Tapi kelihatannya dia itu tidak puas dengan jawaban itu, dan kemudian puas dengan pemahaman itu. Nah, kira-kira nih penjelasan yang lebih simpel untuk menarik, kadang-kadang di diri kita sendiri bilang, kalau gitu nggak adil. Kita berbuat baik tiba-tiba Kalau ujung-ujungnya neraka gitu ya. sejak lagi kita mau ke surga, tapi kita berbuat ahli neraka sehingga kita masuk neraka. Kira-kira gimana Ustaz penjelasannya? Taib. Di dalam sebuah hadis Rasulullah SAW mengatakan al-qadar sirrullah. Takdir itu rahasia Allah. Artinya tidak ada seseorang yang tahu takdirnya dia nanti begini dan begitu. Yang disampaikan oleh Rasulullah SAW sebagai pelajaran bagi kita, yang penting kalian beramal saja sudah. Kalian pengen surga, ya sudah amalkan amalan surga. Kalian ingin neraka, amalkan amalan neraka. Toh kalau nanti kemudian ujung-ujungnya neraka, kita harus ketahui bahwasanya di atas kehendak kita ini ada kehendak Allah Subhanahu wa taala. Wa ma tasyauna illa ayyasha Allahu rabbul alamin. Dan tidaklah kalian berkehendak kecuali kehendak kalian itu di bawah kehendak Allah Rabb semesta alam. Artinya hapot-hapotan orang yang surga tapi Allah ingin orang neraka, pasti masuk neraka. Apakah kemudian maksudnya kita neraka ini atas kezaliman Allah terhadap kita? Enggak. Ya, Allah enggak zalim terhadap hambanya. Innallaha la yadzlimul ibad. Allah tidak mendolimi hambanya. Tentunya yang perlu untuk kita perhatikan, ternyata yang paling penting itu adalah kita menertibkan kondisi hati kita. Ini yang paling penting. Kadang-kadang kita mungkin dalam amalan dohir kita mungkin bisa menghias amalan dohir. Karena dalam riwayat, innal abda la ya'malu bi amalin ahlil jannah fima yabdu linnas. Seseorang mengamalkan amalan surga dari apa yang nampak untuk manusia. Jadi ketika kalian itu surga, ternyata hatinya dia syirik, hatinya dia riya gitu. Berarti ini yang perlu untuk kita perhatikan. Tetap yang paling penting adalah kondisi hati kita. Perbaiki hati kita. Sampai Allah berfirman dalam surat Al-Anfal ya, ayat 86 atau 82, in ya'lamillahu fi qulubikum khairan yu'tikum khairan. Apabila Allah mengetahui dalam hati kalian ada kebaikan, Allah akan berikan kebaikan kepada kalian. Ketika apa? Ketika Nabi SAW itu meminta kepada siapa? Ada air. Ketika di awal-awal Islam, Nabi SAW meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala karena Nabi mendapatkan tekanan, ya, orang-orang masuk Islam ditekan bahkan disiksa. Akhirnya Nabi meminta kepada Allah, Allahumma aizil Islam bi umarain. Ya Allah, muliakanlah, kuatkanlah Islam ini dengan dua Umar. Yang pertama Umar bin Khattab, yang kedua Amr bin Hisham, maksudnya adalah Abu Jahal. Taib. Ketika Nabi SAW meminta kepada Allah agar Islam ini dikokohkan, dikuatkan dengan salah satu dari dua Umar, Umar bin Khattab atau Amr bin Hisham, Abu Jahal, tapi enggak lama Allah berikan hidayah kepada Umar bin Khattab. Kenapa kepada Umar bin Khattab? Kenapa enggak kepada Amr bin Hisham, Abu Jahal? Kata Abdullah bin Mas'ud, hatinya Umar bin Khattab lebih baik dibanding hatinya Amr bin Hisham. Jadi yang dilihat oleh Allah itu adalah hati. Sampai Abdullah bin Mas'ud mengatakan, innallaha lamma nadhara qulubal ibad wajada qalba Muhammadin afdalal qulub fastafahu li nabihi. Ketika Allah melihat hati-hati hambanya, Allah melihat hati Nabi Muhammad adalah hati yang paling baik ketika itu. Maka kemudian Allah jadikan beliau sebagai Nabi dan diutus sebagai Rasulnya. Jadi yang dipilih kenapa Nabi Muhammad menjadi Nabi, itu karena hatinya lebih baik dibanding hati manusia yang lainnya. Kemudian tsumma nadhara ba'da qalba Muhammadin quluba ibadihi. Setelah hati Nabi Muhammad, Allah melihat hati para sahabat, hati yang paling baik. Kemudian apa? Faja'alahum wuzara' li nabihi. Allah jadikan mereka wazirnya. Allah jadikan para sahabat ini sebagai menteri-menterinya Nabi. Yuqatiluna fid din, maka mereka berperang bersama Nabi.
Kemudian apa kata Abdullah bin Mas'ud? Famara'al muslimuna hasanan fahuwa indallahi hasan. Maka apa-apa yang dilihat oleh orang muslim sebagai kebaikan, maka itu di sisi Allah sebagai kebaikan. Artinya ketika sahabat melihat amalan ini baik, maka itu baik menurut Allah. Dan ketika orang muslim melihat ini adalah amalan kejelekan, maka itu adalah kejelekan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Artinya sahabat itu tidak akan sepakat di atas kesesatan. Tapi inti yang tadi disampaikan adalah yang terpenting apa? Kita menata hati kita yang baik. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa ila ajsamikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sesungguhnya Allah tidak melihat rupa dan badan kalian, tapi yang Allah lihat adalah amalan dan hati kalian. Jadi intinya terus bagaimana? Enggak apa-apa, kita yang penting beramal saja. Karena takdir tidak ada yang tahu. Dan yang terpenting adalah kita menata hati kita, amalan kita betul-betul ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah tidak akan mendolimi hambanya. Ya, Allah tidak akan mendolimi hambanya. Kemudian tadi penting juga ya, penting juga kita harus membuat saudara-saudara kita lainnya menjadi saksi bagi kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tadi seperti Pak Kades bilang bahwasanya para orang-orang yang di kuburan bersaksi orang ini jadi baik yang tadinya begitu gitu ya. Ini menjadi apa? Menjadi penyebab beratnya timbangan manusia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, antum syuhadaullah fil ard. Kalian adalah saksi Allah yang ada di muka bumi. Ketika itu Rasul bersama Umar bin Khattab lewat kepadanya jenazah dan manusia bersaksi dengan kejelekan kepada dengan kebaikan kepada jenazah itu. Kemudian kata Rasul qad wajabat, sungguh telah pasti orang itu, mayit itu akan baik. Kenapa? Karena manusia telah bersaksi dengan kebaikan. Dan sebaliknya lewat lagi jenazah dan manusia bersaksi dengan kejelekan. Kata Rasulullah qad wajabat, sungguh telah pasti manusia itu, mayit itu akan mendapatkan kejelekan. Kenapa? Karena manusia telah bersaksi dengan kejelekan. Ini menunjukkan bahwasanya apa? Pentingnya kita menjaga ya agar senantiasa terhubung hablum minanas kita dengan kebaikan, karena manusia adalah salah satu saksi Allah yang ada di muka bumi ini. Tapi itu ya Pak Kades ya, barakallahu fiik. Itu saja mungkin ya. Jangankan kita ya, para sahabat saja bertanya sama Rasul, kalau begitu kita harus beramal dengan apa ya Rasulullah? Ya, apakah dengan lembaran yang sudah kering atau dengan pena yang telah dicatat? Kata Rasul, i'malu fakulun miyasar. Yang penting kalian itu beramal saja. Karena segala sesuatu itu akan dimudahkan oleh Allah bagi yang Allah inginkan. Kemudian Rasul membawakan ayat, fa amma man a'ta wattaqo. Barang siapa yang memberi dan bertakwa, wasaddaqa bil husna, dan dia membenarkan al husna, kebaikan. Apa kemudian kata Allah? Fasanuyassiruhu lil yusra. Maka kami akan tunjukkan kepadanya jalan kemudahan. Bagi siapa? Bagi yang memberi, bagi yang bertakwa, dan bagi yang membenarkan kebenaran, yaitu al-husna, Islam. Kemudian wa amma man bakhila wastagna. Adapun orang yang pelit dan merasa cukup, wa kadzdzaba bil husna, dan dia mendustakan al-husna, kebaikan. Apa kata Allah? Fasanuyassiruhu lil usra. Kami akan tunjukkan kepadanya keyakinan kita. Makanya Islam itu apa? Iman itu diyakini dengan hati, dia ucapkan dengan lisan, diamalkan dengan anggota badan. Ini harus serasi. Ini harus serasi agar kita diberikan ditunjukkan jalan kemudahan ya oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu mungkin ya ringkasannya. Wallahu a'lam bishawab. Itu saja ya ikhwan yang bisa saya sampaikan malam ini. Wallahu a'lam bishawab. Walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.